وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Amma ba'd. Hadis yang ke-20, An-Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, berarti orang Ansar, ini orang Madinah. Al-Badri artinya sahabat yang ikut dalam perang Badar. Iya, sahabat yang ikut dalam perang Badar, termasuk sahabat yang Nabi jamin masuk surga. Iya, sebagaimana kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu yang pernah melakukan kesalahan besar sampai Umar ingin memenggal lehernya, tapi Nabi melarangnya. Karena apa? Karena Hatib bin Abi Balta'ah termasuk Al-Badri, orang yang ikut perang Badar. Nah, di sini salah satu sahabat yang ikut perang Badar adalah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Allah Subhanahu wa taala berkata, "I'malu ma syi'tum," berbuatlah sesuka kalian, beramallah sesuka kalian, karena aku telah ampuni. Ya, jadi ini termasuk ta'yin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sahabat yang ikut dalam perang Badar, mereka dijamin masuk surga. Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasda' ma syi'ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama adalah idza lam tasyahi, jika engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Jadi matan hadisnya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu maka lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Teman-teman sekalian, di hadis ini Nabi memberikan satu wasiat kepada Uqbah bin Amr Al-Ansari, yang mana wasiat ini juga diwasiatkan oleh para nabi terdahulu. Karena di sini Nabi bilang, ya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Jadi wasiat ini bukan hanya Nabi yang menyampaikannya, tapi juga wasiat yang telah disampaikan oleh para nabi terdahulu. Menunjukkan pentingnya wasiat ini. Apa itu wasiatnya? Idza lam tastahi, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Ya. Nah, jadi ya marhamukumullah, kita tahu ya, banyak sekali ajaran-ajaran para nabi terdahulu yang sekarang kita tidak mengetahuinya. Ya. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, sudah banyak nabi-nabi sebelum beliau, dan kita tidak mengetahui bagaimana ajaran nabi-nabi terdahulu. Hanya sedikit dari ajaran mereka yang sampai kepada kita. Ya tentunya yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Nah, di antaranya adalah ini, ya, dalam hadis ini. Termasuk yang diajarkan Nabi terdahulu adalah terkait dengan sifat malu. Ya, berarti
Sifat malu ini merupakan perangai yang sangat penting dalam agama kita. Bagaimana tidak? Ternyata sifat malu merupakan ajaran para nabi sejak zaman dulu. Sampai nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih keutamaan sifat malu ini? Banyak ya. Di antaranya, kalau kita perhatikan dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang memiliki sifat malu, yang pertama, al-haya'u syu'batu minal iman. Ini dalam hadis Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Nabi SAW mengatakan, ya, malu itu cabang dari keimanan. Ya, keimanan kan banyak cabangnya. Dan iman itu bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya dalam bentuk amal perbuatan, tapi juga termasuk amalan hati, batin. Nah, di antaranya adalah malu. Itu salah satu cabang dari keimanan. Yang kedua, disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, al-haya wal iman qarinan jami'an. Malu dan iman ini digandengkan bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi sifat malu, rasa malu dan keimanan itu selalu bergandengan. Kalau salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lainnya terangkat juga. Gitu ya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Orang ngaku beriman ya harusnya memiliki sifat malu. Iya. Kalau tidak punya rasa malu, maka dia bukan orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Apalagi malu itu dalam bahasa Arab dari kata al-haya, al-istihya. Itu dari kata al-hayatu. Al-hayatu itu kehidupan. Kehidupan. Ini menunjukkan sifat malu itu sangat berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan apa? Hati kita. Kehidupan iman kita. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu." Siapa yang sedikit rasa malunya, maka akan sedikit waraknya. Ya, warak itu sikap kehati-hatian, terutama dalam perkara syubhat, ya, atau dalam perkara-perkara yang mubah. Nah, orang yang sedikit rasa malunya akan sedikit waraknya. Nah, siapa yang sedikit waraknya, maka akan mati hatinya. Nah, jadi kalau dilihat dari asal kata hayatun, apa al-haya'u, al-istihya, artinya dari kata hayatun, hidup, kehidupan. Berarti sifat malu berkaitan erat dengan kehidupan hati atau kehidupan iman seorang hamba. Ya. Akan hidup hatinya, keimanannya kalau dia memiliki rasa malu. Yang ketiga, sifat malu itu Nabi katakan sebagai kebaikan. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imran bin Husain, riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, jadi kalau malu itu pada asalnya adalah kebaikan. Iya, jadi orang yang memiliki sifat malu, dia akan berakhlak yang baik, berakhlak mulia. Apakah di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud hadis tadi. Nah, dan orang yang paling memiliki sifat ini adalah tentu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
sebagaimana disaksikan oleh para sahabat. Di antaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azra." Ini persaksian para sahabat. Kata mereka Rasulullah itu orang yang sangat pemalu. Jadi orang yang paling memiliki sifat malu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini dikatakan Nabi itu lebih malu daripada gadis yang dipingit. Al-azra itu gadis yang dipingit. Iya. Salah satu contohnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar pernikahan putrinya, ya, atau menggelar pernikahannya ya, dia dengan siapa? Dengan Zainab binti Jahsyin. Itu banyak para sahabat yang menghadiri walimahan tersebut. Nah, ketika acara selesai, itu mereka banyak juga yang beranjak dari rumah Nabi, pada pulang, kecuali tersisa 2 orang yang masih tetap tinggal. Keduanya ini tidak beranjak dari rumah Nabi SAW pada acara walimahan itu. Terus 2 orang ini berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol terus, karena sungkan, nah karena sifat malunya Nabi, itu Nabi sungkan untuk memerintahkan mereka pulang, ya. Karena sungkan atau malu, Nabi nggak mau minta mereka pergi. Akhirnya apa yang Nabi lakukan? Nabi yang pergi meninggalkan mereka, ya, dengan harapan yang mereka paham, ya, beranjak pulang. Setelah pergi beberapa saat, Nabi keluar dari rumahnya, beliau pun kembali. Ternyata kedua orang ini masih aja di situ, ngobrol, masih berbincang di dalam rumah Rasulullah SAW. Tapi pada akhirnya begitu kedua orang ini mengetahui Nabi sudah tiba kembali, mereka pun cepat-cepat pulang. Nah, ini disebutkan ya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW merasa sungkan, ya, ketika mau negur kedua orang sahabat tadi yang masih berbincang-bincang pada acara walimahannya, padahal walimahnya sudah selesai. Dan wajar kalau Nabi meminta mereka untuk pergi, tapi Nabi tidak lakukan itu. Tentu saja ini karena apa? Karena rasa malu yang luar biasa yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh lain yang menunjukkan sifat malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya peristiwa yang masyhur Isra dan Mi'raj. Kita tahu ya, salat itu kan diperintahkan Allah pada asalnya 50 waktu dalam sehari. Ya, 50 kali. Akhirnya Nabi SAW ketemu Nabi Musa, dan Musa menyarankan agar minta keringanan kepada Allah. Umatmu nggak akan sanggup mengerjakan salat 50 kali dalam sehari. Akhirnya Nabi pun menjalankan apa yang disarankan oleh Nabi Musa. Allah ringankan, Allah ringankan, Allah ringankan. Allah kabulkan sampai 5 waktu saja, 5 kali saja dalam sehari. Yang fardu ya. Terus Nabi ketemu lagi dengan Nabi Musa, dan tetap Nabi Musa menyarankan untuk kembali lagi kepada Allah, minta keringanan darinya. Padahal dari 50 menjadi 5 itu kan udah luar biasa. Tapi kata Nabi Musa, ya, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan darinya. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qad istahyaitu min Rabbi. Aku berasa malu kepada Tuhanku. Ya, akhirnya dia nggak minta diringankan lagi, sehingga inilah yang menjadi ketetapan setiap muslim dan muslimah, salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, ketika Nabi Musa menyarankan agar Nabi minta lagi keringanan kepada Allah, tapi Nabi mengatakan, istahyaitu min Rabbi. Aku merasa malu kepada Tuhanku. Ya. Nah, ini yang keutamaan yang ketiga, bahwasanya
sifat malu itu mendatangkan kebaikan. Dan yang keempat, di antara keutamaan sifat malu, ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah. Jadi salah satu sebab Allah mencintai seorang hamba adalah ketika si hamba memiliki sifat malu. Ya, banyak sebetulnya ya sebab-sebab amalan yang bisa menjadi sebab Allah mencintai seorang hamba. Dan ini harus kita upayakan karena ketika Allah mencintai seorang hamba, tentu banyak keutamaan yang akan didapatkan hamba tersebut. Makanya gimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah. Nah, di antaranya milikilah sifat malu ini. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ya, Nabi berkata, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumullah al-haya wal ana." Ya. Pada dirimu terdapat dua tabiat yang dicintai oleh Allah. Jadi ada dua tabiat yang dicintai oleh Allah, yaitu al-haya, sifat malu, wal ana, tidak tergesa-gesa, penuh perhitungan, berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Nabi menyebutkan salah satunya adalah sifat yang Allah cintai, yaitu al-haya, malu, ya, sifat malu. Sebetulnya masih banyak ya dalil-dalil lainnya yang menunjukkan tentang keutamaan ini, keutamaan memiliki sifat malu. Iya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan keadaan orang sekarang, ini sifat malu bisa dikatakan hampir hilang. Iya, hampir hilang dari kebanyakan manusia. Nah, padahal sifat malu ini sebetulnya sifat yang melekat pada warga negara Indonesia ini di mata warga asing. Iya. Banyak tamu-tamu Arab atau yang lainnya yang mereka terkesan dengan salah satu sifat yang melekat pada warga negara Indonesia, di antaranya warga Indonesia itu pemalu. Nah, tapi sekarang mulai bergeser, hampir hilang, iya, keberadaan orang-orang ini, ya. Kebanyakan manusia sekarang tidak memiliki sifat malu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kurangnya menjaga pandangan, kurangnya menjaga pendengaran, mata dan telinga tidak dijaga. Iya, ini memiliki pengaruh yang kuat ya. Pandangan mata itu sangat mempengaruhi sifat seseorang. Iya, apalagi sekarang banyak tayangan televisi, tayangan Instagram, tayangan Facebook, tayangan YouTube, banyak. Nah, ketika seseorang sudah terbiasa melihat tayangan-tayangan yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang fasik atau orang-orang kafir, apakah di televisi atau di media-media tadi, ya, begitu juga pergaulan laki-laki dan wanita, ya, membuka aurat atau juga ada yang berciuman di depan umum, ada yang pacaran dan yang lain sebagainya, maka orang yang sering melakukan hal ini, sering menyaksikannya, itu akan terpengaruh dengan kebiasaan tersebut. Makanya anak-anak muda sekarang lihat bagaimana keadaan mereka. Iya, hampir hilang sifat malu ini dari mereka. Ya. Nah, itu akibat tontonan. Akhirnya terkikislah sifat malu ini sedikit demi sedikit. Hal-hal buruk, ya, hal-hal yang buruk akhirnya menjadi hal yang dianggap biasa. Bahkan tidak sedikit yang justru meniru-niru kebiasaan orang-orang fasik itu. Nah, inilah di antara pengaruh dan bahaya besar akibat dari banyaknya tontonan yang tidak mendidik, ya, yang disaksikan oleh kita, oleh generasi muda, anak-anak kita. Sedikit demi sedikit rasa malu akan hilang, ya, apalagi kalau sampai timbul pengagungan terhadap orang-orang yang dia tonton. Iya.
Akhirnya idolanya berubah, orang-orang yang fasik dan orang-orang yang kafir. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau yang disaksikan adalah wanita kafir, wanita kafir yang gemar membuka aurat, wanita kafir yang tidak berhijab, akhirnya akan timbul pengagungan terhadap dia. Nih, nah terus gimana orang bisa menjaga rasa malunya? Ya, nah maka jauhkan anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang tidak mendidik itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui keutamaan sifat malu, ada 4 yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, sifat malu itu bagian dari iman. Yang kedua, sifat malu itu disandingkan penyebutannya dengan iman. Ya. Kemudian yang ketiga, sifat malu akan mendatangkan kebaikan. Dan yang keempat, sifat malu adalah sifat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang apa makna hadis? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kan Nabi tadi mengatakan apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang kau mau. Ini maksudnya gimana? Ada beberapa pendapat ya di kalangan ulama. Pendapat pertama, mereka mengatakan makna hadis ini adalah celaan. Celaan. Celaan dalam bentuk perintah. Iya. Artinya kalau seseorang tidak memiliki rasa malu, maka hendaklah dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Jadi konteksnya adalah perintah, tapi sejatinya ini sebuah ancaman atau sebuah celaan. Iya. Dan ini semisal dengan ayat ya, ada gaya bahasa seperti ini dalam Al-Quran juga. Misalnya di surat Fussilat ayat 40, Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum." Perbuatlah sesuka kamu. Innahu bima ta'maluna basir, karena Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Silakan kerjakan apapun karena Allah Maha melihat. Ini kan ancaman. Gitu ya. Ya samalah di tengah masyarakat kita juga. Silakan kerjakan kalau berani. Ini kan ancaman. Tapi dalam bentuk perintah, ya. Nah, begitu juga di surat Az-Zumar ayat 15. Allah berfirman, "Fa'budu ma syi'tum min duni." Silakan sembah olehmu apapun yang kamu mau. Ini kan celaan bagi mereka yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pendapat pertama. Jadi, jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang kau mau. Ini adalah apa? Celaan, tapi dalam bentuk perintah. Iya. Sama seperti tadi, fa'budu ma syi'tum. Iya. Sembahlah olehmu apa saja yang kau mau. Ini bukan berarti perintah untuk berbuat syirik, menyembah selain Allah. Tapi ini adalah ancaman dan celaan dari Allah. Artinya jangan kamu berbuat syirik. Jangan kamu menyembah kecuali menyembah Allah saja. Nah, begitu juga dengan ini. Iya, ini adalah kalimat ancaman. Kemudian sama juga seperti hadis Nabi SAW, ya, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berani berdusta atas namaku, ya, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Siapkanlah tempat duduknya di neraka. Ini juga ancaman. Ya. Kalau berani berdusta atas nama Nabi, ya silahkan siapkan tempat dudukmu di neraka. Karena konsekuensi berdusta atas nama Nabi itu adalah dosa dan disiksa di neraka nanti pelakunya kalau dia tidak taubat. Begitu ya. Nah, jadi ada juga yang mengartikan bahwa orang yang tidak punya rasa malu, dia adalah orang yang melakukan apapun yang dia suka. Dia nggak peduli penilaian orang. Begitu ya. Nah, itu pendapat pertama. Ya, bahwa makna hadis ini adalah bermakna celaan. Ya, dan juga ancaman.
Pendapat yang kedua, hadis ini mengandung perintah untuk melakukan kebaikan. Perintah untuk melakukan kebaikan. Jadi maksudnya gimana? Kalau kamu tidak malu, lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Artinya apa? Kalau itu ada perkara baik, ya, yang kita tidak malu untuk melakukannya, lakukanlah. Ya, kalau emang itu perkara baik dan kamu tidak malu untuk melakukannya, lakukan. Nah, karena apa? Ada penyakit yang menimpa sebagian kita, ya, sampai sekarang. Apa itu? Penyakit apa? Malu ketika berbuat kebaikan. Atau malu untuk berbuat baik. Ini kan penyakit. Misalnya ada sebagian orang malu kalau baca Al-Quran di tempat umum. Ya, padahal itu hal yang biasa dulu di hadapan para sahabat. Ya, karena mereka saling memperdengarkan bacaan Al-Qur'annya di pasar-pasar, di jalan-jalan, di antrian. Sampai padahal dulu kalau baca Al-Quran itu resiko. Kalau ketahuan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, bisa disakiti, dizalimi. Seperti yang terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu atau orang-orang yang semisal dengannya, yang lemah. Sampai akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu berani menyakiti siapa yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan. Kita alhamdulillah bisa membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Ya tentu dengan tidak menimbulkan gangguan ya. Nah, tapi malu. Kenapa? Ini tanda lemahnya keimanan. Ya, penyakit itu kalau malu untuk berbuat baik. Misalnya gimana? Ada juga perempuan mau pakai jilbab tapi malu. Nanti dianggap terlalu alim, dianggap cap macem-macem lah. Mau pakai cadar malu, mau sedekah malu, dan seterusnya. Iya. Ini padahal bisikan syaitan supaya kita tidak melakukan kebaikan itu. Makanya kata para ulama, makna hadis ini, jika engkau tidak malu, ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Artinya, ini adalah perintah untuk melakukan kebaikan. Iya, kalau itu perkara baik dan kamu tidak malu untuk melakukannya, lakukan. Jangan malu untuk berbuat kebaikan, begitu. Karena orang yang malu untuk berbuat kebaikan terus tidak jadi melakukannya, berarti dia mengikuti bisikan syaitan. Ya, jangan malu untuk melakukan kebaikan. Apalagi itu yang merupakan syiar yang sangat jelas nampak, syiar Islam. Iya. Kenapa orang-orang yang bermaksiat mereka aja nggak malu mengumbar aurat? Orang-orang kafir nggak malu bawa Injil terang-terangan, ya. Orang-orang kafir tidak malu memakai kalung salib ditampakkan di dadanya. Ini adalah orang-orang yang melakukan kekafiran, kekufuran, kemaksiatan yang sangat besar. Mereka tidak malu melakukannya di depan umum. Lantas kenapa kita yang mau berbuat kebaikan malah malu? Ya, makanya harus dilawan ya. Kalau kita ingin berbuat baik terus merasa malu, melawan. Ini makna yang pertama. Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah kebaikan apa saja yang kau kehendaki. Kemudian, ada juga yang mengartikan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak merasa malu melakukan kebaikan di depan umum, maka lakukanlah kebaikan itu di saat kamu sendirian. Iya, itu pendapat yang kedua. Jelas ya? Kalau kamu tidak merasa malu untuk melakukan kebaikan di depan umum, maka lakukanlah kebaikan itu pun ketika engkau sendirian. Ya. Jadi berarti kalau kamu malu melakukan suatu perbuatan di depan orang saleh misalnya, atau di depan ustadz, atau di depan guru, kita malu melakukan perbuatan ini, maka ketika sendirian pun harusnya kamu apa?
merasa malu. Jangan kau lakukan itu. Iya. Karena ada orang-orang ketika sendirian, bersembunyi, di tempat kesepian, di tempat yang hanya dia seorang diri dalam kerahasiaannya, dia tidak malu melakukan apapun. Padahal perbuatannya itu kalau diketahui oleh orang lain, apalagi orang saleh, orang yang baik, dia akan malu dengan sebab itu. Berarti kalau kamu malu, ya, perbuatan itu di hadapan orang, apalagi orang saleh, maka ketika sendirian pun hendaknya kau merasa malu juga. Gitu. Itu makna menurut pendapat yang kedua. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, di surat An-Nisa ayat 108 Allah mencela. Siapa yang dicela? Orang yang malu melakukan keburukan di depan umum. Misalnya apa? Ketahuan pacaran misal, atau ketahuan melakukan maksiat atau perbuatan dilanggar dan dilarang syariat. Dia lakukan di depan umum tapi ternyata ada orang yang mengenalnya. Iya, ini dicela oleh Allah. Orang yang malu melakukan keburukan di depan umum tapi tidak malu kalau sendirian, padahal perbuatan yang sama. Ini disebutkan di surat An-Nisa ayat 108. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah bersama mereka. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, eh, sifat malu itu ada dua, ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan jibilli, ya. Sifat malu memang bawaan asli tabiat dia, ya. Yaitu Allah ciptakan pada diri seseorang, ya, sejak awal tumbuh memiliki sifat malu sehingga menjadi tabiat dia. Itu anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah memuji Asyaj Abdul Qais. Nabi berkata kepadanya, "Inna fika khallatain yuhibbuhumullah al-hilmu wal anah." Wahai Asyaj, sungguh pada dirimu ada dua perangai, watak, sifat, yang mana sifat bawaan ini, sifat ini adalah sifat yang disukai oleh Allah. Apa itu sifatnya? Yang pertama adalah tidak mudah marah, sabar, ya, hati-hati, tidak tergesa-gesa. Iya. Terus dia tanya, apakah dua sifat yang ada padaku ini adalah hasil usahaku ataukah pemberian dari Allah? Iya. Memang yang sudah menjadi tabiatku. Maka Nabi SAW berkata, balillahu jabalaka alaihima. Iya. Allah lah yang memberi kedua sifat itu kepadamu sejak dulu. Jadi ada orang-orang anugerah yang harus kita puji, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Sebagaimana asyad tadi begitu disampaikan oleh Nabi, kedua sifat mulia itu ada pada dirinya, semata-mata adalah karena pemberian Allah. Dia pun memuji Allah. Alhamdulillah. Alladzi jabalani ala khallatain. Segala puji bagi Allah yang menjadikanku memiliki perilaku tersebut sejak awal. Yang mana kedua perilaku ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Ini yang pertama, ya, sifat malu yang disebut jibilli, yang memang Allah ciptakan pada diri seorang manusia sejak awal.
Dan banyak orang ya diberi karunia ini, ya, apalagi di tanah air kita. Yang kedua, muktasab, artinya diusahakan. Sifat malu yang diusahakan. Artinya gimana? Asalnya dia orang yang sangat berani. Iya, maksudnya orang yang nggak punya malu gitu. Iya. Nah, kemudian dia pun melatih dirinya. Iya, dia berusaha. Iya, asalnya tidak memiliki sifat malu, kemudian dia berusaha untuk melatih, dan pada akhirnya Allah anugerahkan dia memiliki sifat malu dengan hasil usahanya tersebut. Nah, ini pun hal yang baik, dan dia mendapatkan pahala dari Allah karena usahanya itu. Nah, itu dua macam eh, sifat malu yang ada pada manusia. Ada yang merupakan watak asli bawaannya, yang disebut dengan jibilli, dan ada yang memang hasil usaha dia, yang disebut dengan muktasab. Nah, terus gimana cara untuk memperoleh sifat malu? Ya, di antaranya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, mempelajari sifat-sifat Allah. Ini seorang hamba akan merasa malu, terutama malu kepada Allah, ya. Nah, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, sifatnya sifat yang agung. Iya, dengan mengenal sifat-sifat Allah, mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Iya. Contohnya gimana? Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah yang masyhur ketika dia digoda, bahkan diajak berzina oleh wanita yang cantik jelita dan punya tahta. Iya, bukan digoda oleh wanita yang jelek rupanya atau yang miskin, fakir, tidak. Yang menggodanya adalah wanita yang kaya raya, cantik jelita, dan punya jabatan. Ya, waktu itu Zulaikha dan Yusuf sudah berada dalam satu ruangan. Tidak ada seorang pun yang melihat. Semua peluang ya itu sudah sempurna untuk memudahkan perzinahan. Ya, tapi lihat apa yang Nabi Yusuf ucapkan. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Lihat. Jadi Nabi Yusuf merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, kenapa? Karena dia merasa Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepadanya. Ya, kayak kita aja, kita kan kadang malu sama orang yang sudah banyak berbuat baik kepada kita, tapi kita menyakitinya. Atau kita ingin menyampaikan sesuatu yang tidak dia sukai. Ah, malu, gitu ya. Nah, jadi eh, terkadang ada hal yang membuat kita malu untuk bermaksiat, yaitu dengan cara apa? Mengingat-ingat nikmat Allah. Kenapa saya durhaka kepada Allah, bermaksiat kepadanya, sedangkan Allah banyak berbuat baik kepada saya. Allah telah memberikan kelapangan rezeki, kesehatan, bahkan kalau saya hitung-hitung nikmat Allah tidak terhingga jumlahnya. Apakah pantas saya membalasnya dengan durhaka kepadanya? Begitu. Ya, makanya kita berusaha malu kepada Allah, ya, meninggalkan perbuatan maksiat. Karena apa? Ingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak. Kemudian juga dengan menyadari kurangnya rasa syukur. Ya, dengan ini kita akan malu kepada Allah. Apa yang telah kita lakukan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Ya. Nah, ini cara yang pertama agar kita memperoleh sifat malu, yaitu dengan mengenal Allah lebih dekat. Yang kedua adalah dengan bergaul bersama siapa? Orang-orang yang punya rasa malu. Ya, bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat malu. Karena orang itu akan terbawa ya dengan
sifat temannya. Iya. Kalau dia sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat malu, maka dia pun akan memiliki sifat tersebut juga. Sebagaimana pepatah Arab, as-sahib sahib, teman itu akan menarik. Iya. Kalau kita terbiasa berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki sifat malu, insya Allah kita pun akan terbawa dengan kebiasaan mereka. Iya. Tinggal setelah itu kita niatkan bahwa kita bersikap malu bukan hanya sekedar terbawa oleh teman dan orang-orang sekitar, tapi kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sifat malu ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah, ya. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa saja yang kau kehendaki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya, silakan Mas Johan. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz atas materinya siang hari ini. Ya, pembahasan hadis Arba'in nomor 20 tentang sifat malu. Yang malu itu kalau menghiasi seorang mukmin itu akan menjadi sesuatu yang bagus ya Ustaz ya. Iya, indah. Jadi indah. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait materi atau kalau di luar materi juga nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa, boleh, silakan. Silakan Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Mas Johan. Silakan. Ya, Di luar tema nih Ustaz mau nanya. tafadhal. Iya, ini pertanyaannya biasanya ini berkaitan sama lansia Ustaz. Yang banyak dialami lansia itu kalau di saat itu namanya wadi Ustaz. Kan ada mani, maji, wadi. Ini kan sering nih lansia nih kalau buang air kecil tuh nggak tuntas itu ada tersisa atau apa. Itu kan cukup merepotkan ya. Apalagi kalau di perjalanan atau ya di rumah juga sama lah. Nah ini gimana Ustaz cara mengatasinya? Terus hukumnya gimana? Apa ada ruksoh atau bagaimana gitu Ustaz? Ya gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu semacam anyang-anyangan karena kaitannya dengan lanjut usia. Iya, artinya kalau kencing dia nggak tuntas, itu bukan wadi. Iya. Kalau wadi itu nggak mengenal umur, yang muda pun bisa, biasanya pekerja berat. Jadi cairan yang keluar dari kemaluan ada mani, yang orang lebih mengenal istilah sperma. Nah, ini tidak najis, tapi mengharuskan mandi. Yang kedua, mazi. Mazi itu najis, tapi tidak harus mandi. Iya. Mazi keluar ketika bergejolak syahwat. Ya. Kalau perbedaannya dengan mani apa? Pertama, dari bau. Kalau air mani itu baunya khas, kayak bau daun gitu ya. Kalau mazi tidak berbau. Demikian juga dengan wadi, tidak berbau. Yang kedua, mani itu keluarnya diiringi dengan kenikmatan, kelezatan. Sedangkan mazi tidak terasa keluarnya, tapi biasanya di saat bergejolak syahwat. Iya, itu mazi. Nah, kemudian mani keluarnya banyak. Kalau mazi tidak, ya dia sedikit. Demikian juga dengan wadi, keluarnya sedikit. Kemudian yang keempat, kalau mani setelah keluar mengakibatkan lemas di badan. Makanya dianjurkan atau diwajibkan untuk mandi.
supaya dia bersemangat lagi. Karena Islam membenci malas dan lemas, gitu ya. Kalau madhi keluar nggak sampai bikin lemas badan. Wadi keluar pun demikian, tidak bikin lemas badan. Ya. Cuma bedanya, kalau wadi itu keluar setelah kita buang air kecil. Dan dia sangat pekat. Iya. Nah, yang ditanyakan, kalau faktor usia, kencing nggak tuntas, terus merasa di tengah-tengah keluar sedikit, itu dalam istilah disebut tasalsul baul. Tasalsul baul, kalau karena uzur, faktor usia, maka sama halnya dengan wanita yang istihadah. Wanita yang istihadah kalau mau sholat, ganti pembalutnya dengan yang baru, terus dia sholat. Kan wanita istihadah dihukumi suci, tidak seperti haid, nggak boleh sholat. Iya. Nah, ketika istihadah, dia sholat, di tengah-tengah sholat, dia merasakan ada darah yang keluar, teruskan sholatnya. Yang penting, di awal sholat, dia sudah ganti pembalut, dia sudah berwudu, ya. Demikian juga dengan laki-laki yang sudah karena uzur, maka dia menggunakan pampers atau yang semisal dengannya, sehingga ketika air kencing itu keluar, tertampung di satu lokasi, tidak menyebar ke pakaiannya, ke sarungnya, ke jubahnya, ke gamisnya, dan tidak mengapa, salatnya tetap sah. Yang penting di awal salat, dia sudah bersih-bersih, dia sudah ganti dengan yang baru. Kalau di tengah salat dia merasakan keluar, itu termasuk uzur yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, wallahu a'lam. Jelas? Ya, jelas ya, Pak Yana ya. Ini ada pertanyaan masuk di chat nih, Ustaz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan rasa malu untuk menagih hutang? Karena biasanya orang yang berhutang lebih galak dan marah kalau diingatkan. Barakallahu fiik. Iya. Ya rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah ingatkan bahwa salah satu penyakit yang menimpa sebagian muslimin, malu untuk berbuat kebaikan. Ya, malu baca Quran di tempat umum, malu mau pakai jilbab, malu mau pakai cadar, malu mau sedekah. Itu sebetulnya adalah bisikan syaitan. Nah, termasuk ini, malu untuk nagih utang. Ya, malu untuk nagih utang. Padahal Nabi sendiri mengatakan, unsur akhaka dhaliman aw madluma. Tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Nah, orang yang berutang, kalau sudah jatuh tempo, dan dia adalah orang yang punya kemampuan, dia zalim. Sebagaimana kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar utang tapi dia tunda-tunda, itu kezaliman. Iya. Nah, Nabi suruh, tolonglah orang yang zalim. Gimana cara nolongnya? Cegah dia dari kezaliman. Kalau kaitannya dengan utang, ingatkan dia. Iya, tentu dengan cara yang baik. Ya, akhi, ya, ini sudah jatuh tempo utang antum, ya, sesuai akad, antum akan membayar di hari ini atau kemarin, ya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada antum untuk melunasi. Nggak apa-apa, iya. Hilangkan rasa malu yang seperti itu. Justru kita menolong dia, supaya dia tidak berdosa. Bisa saja dia lupa. Iya. Kecuali setelah kita tagih, ternyata dia minta uzur. Iya, saya ingat, nggak lupa, tapi qadarullah lagi nggak ada. Tolong kasih penangguhan 1 bulan lagi. Ya sudah, ya. Mau gimana lagi? Allah menyuruh kita untuk
memberi penangguhan kalau dia memang tidak mampu, dan kita dapat pahala yang besar, ya. Seakan-akan setiap harinya kita bersedekah sesuai dengan nominal orang yang itu pinjam. Kalau minjamnya 10 juta, 5 juta, maka selama dia belum bayar utang itu, setiap hari kita seakan-akan sedekah sejumlah uang yang dipinjam olehnya. Nah, ini kan luar biasa. Iya. Nah, demikian. Tapi kalau udah jatuh tempo, ya, ya tagih, hilangkan rasa malu. Malu itu kalau belum jatuh tempo. Saya malu mau nagih, kenapa malu? Karena belum jatuh tempo. Kapan jatuh temponya? Ya masih 2 bulan, tapi saya butuh sekarang. Ya ngomong aja nggak apa-apa. Iya, karena pada asalnya itu adalah harta kamu, hak kamu untuk menagihnya. Iya, dan minta maaf kalau memang ternyata di luar dari kesepakatan awal. Demikian. Sebagaimana antum sudah menolong dia di saat kesulitan, nah sekarang giliran dia menolong antum ketika kamu mengalami kesempitan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Ya, silakan Bapak Ibu untuk yang mau bertanya, kami silakan masih ada waktu. Aku puasa. Ada? Masih ada Bapak Ibu sekalian? Iya. Ya Ustaz ya, kalau malu itu kan biasanya karena sendirian Ustaz ya. Kalau Iya. nggak ada temennya tuh malu ya. Itu Mm-mm. cara praktis gimana Ustaz? Apakah nyari lingkungan yang emang mendukung kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, atau apa ya, cara yang praktis, atau kita hijrah atau gimana Ustaz? Iya, tadi kita sudah sebutkan bahwa malu itu kan ada dua. Ada yang memang bawaan, ya, yang sudah menjadi sifat, jibili istilahnya, yang memang Allah tanamkan sifat itu melekat padanya. Itu anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri dan kita jaga. Dan ada orang-orang yang memang asalnya dia, apa istilahnya, kalau orang bilang bocor, nggak punya rasa malu gitu ya. Nah, ini tercela pada asalnya. Ya, habis gimana? Saya emang orangnya begini. Ya harus diusahakan. Ya, harus berusaha. Nah, untuk memiliki sifat malu, gimana caranya? Ya tadi, ya, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nikmat-nikmat Allah, ya, menyadari akan kurangnya rasa syukur dia kepada Allah. Nah, di antara juga adalah dengan apa, selektif dalam memilih teman, bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki sifat-sifat malu tersebut, ya, memiliki sifat-sifat yang mulia. Nah, tadi yang disebut dengan pepatah Arab, as-sahib, sahib. Sahib itu teman, sahib itu menarik, ya. Teman itu akan menarik kita sesuai dengan tipenya dia, wataknya dia, karakternya dia. Maka selektif dalam memilih teman. Kalau dia baik, maka dia akan menarik kita kepada kebaikan, ya. Kalau dia memiliki sifat malu, maka kita pun akan terbawa terbawa memiliki sifat malu itu juga. Nah, demikian, Allahu a'lam. Berarti ini Ustaz ya, kalau kita mencari teman yang baik, kalau kita kebetulan ada teman-teman yang kurang baik, apakah gimana cara menolaknya Ustaz? Apakah kita mengurangi interaksi dengan dia atau gimana Ustaz? Iya, mengurangi interaksi dengannya tentu, yang disebut dengan hijrah. Hijrah itu kan bukan hanya pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hijrah itu artinya meninggalkan hal-hal yang buruk, termasuk teman yang buruk, teman yang tidak baik. Ya, kita tinggalkan dia, ya, tapi dengan cara yang bijak tentunya. Ya, tidak menyakiti perasaannya dan juga tidak menimbulkan madarat pada diri kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan seseorang, Nabi bersikap baik. Iya, tapi ketika orang itu pergi, Nabi menjelaskan akan hakikat orang itu. Iya. Nah, terus Aisyah heran, gimana tadi ketika engkau di hadapannya engkau bersikap baik, ya, sedangkan ketika dia telah pergi, engkau menyebutkan bahwa hakikatnya itu orang yang buruk. Kata Nabi SAW, ya karena kalau aku bersikap buruk di hadapan dia,
maka dia akan menyebarkan keburukan kepada orang lain. Iya, seperti itu. Nah, jadi boleh ya ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita khawatirkan mudarat darinya, ya kita apa, tetap bersikap baik di hadapan dia. Dalam rangka apa? Menghindari keburukannya yang lebih besar. Demikian, Allahu a'lam. Ya Ustaz, jazakumullah khair. Ini ada titipan pertanyaan nih. Kayaknya tadi Ya, dari Bang Dodo nih sebetulnya pengen satu tema kajian khusus nih kayaknya, tapi lama nih kalau tema Iya, izin kajian Mas khusus Johan, kalau untuk maaf lagi entry meeting. oh apa iya, tuh? Kalau ini disampaikan ya Mas Johan. saya sampaikan ya, Bang Dodo ya. Ini hukum mempertanyakan kuasa Allah. Ini Ustaz, beliau punya kasusnya. Sebagian kita pasti pernah bertanya-tanya akan kuasa Allah. Contohnya, Gaza kok belum ada tanda-tanda akan adanya bantuan dari Allah sampai akhirnya ada kebakaran di Los Angeles. Kemudian pertanyaan kedua, misalnya kita dikasih cobaan sakit atau cobaan keuangan atau keluarga atau ujian sekolah padahal kita sudah ikhtiar dan tawakal. Begitu Ustaz, pertanyaan dari Bang Dodo Ustaz. Yang pertama gimana? Yang bertanya itu bagaimana mempertanyakan kuasa Allah, Mm-mm. mempertanyakan kuasa Allah kok belum ada tanda-tanda Gaza akan diberikan kemenangan, apa bertanya kapan Mm. kemenangan Allah gitu kok belum ada tanda-tandanya di Gaza Oh, khususnya Ustaz. iya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yakinlah akan janji Allah, nih ya, bahwa kemenangan itu pada akhirnya di pihak Islam, ya. Dan janji Allah itu, pertolongan Allah itu qarib, dekat. Karena kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat itu sangat singkat. Iya. Jadi jangan pertanyakan kapan janji Allah, kapan pertolongan Allah akan turun. Tapi apa yang sudah kita lakukan agar pertolongan Allah itu cepat turun kepada kita. Karena Allah menurunkan pertolongannya dengan sebab. Iya, itu. Ada benar perbuatan Allah, kapan menolongnya itu termasuk hal yang tidak boleh ditanya. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kalau Allah mau, mudah bagi Allah. Ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Itu kan kekuasaan Allah. Ya, kalau Allah berkehendak hanya berkata, jadilah, maka terjadi. Begitu juga dalam peristiwa apa yang dialami saudara-saudara kita di Gaza. Ya, justru yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai sekarang pertolongan Allah belum turun juga kepada mereka? Ya, bisa jadi itu merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat mereka, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa dan beramal saleh, ganjaran pahala terus semakin berlipat-lipat sehingga mereka tidak akan lagi merasakan penderitaan di akhirat. Begitu. Dan bagi orang-orang yang tidak taat terhadap syariat, ya barangkali itulah yang menjadi penyebab terhambatnya pertolongan Allah turun kepada mereka. Nah, kita yang ada di sini ya bersyukur kepada Allah karena apa yang menimpa mereka tidak kita alami. Tapi kita terus mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita dan tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kapan? Tidak ada yang bisa memastikan. Kenapa dibilang dekat kalau begitu? Karena kehidupan dunia itu singkat dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang sangat panjang. Demikian, Allah alam. Yang kedua apa? Yang kedua ini Ustaz yang berkait juga dengan pertama, kapan nih kuasa Allah nih kok dikasih ujian padahal kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, kok kadang-kadang kita masih dikasih ujian sakit, keuangan, keluarga dan macam-macam Ustaz. Padahal sudah ikhtiar dan tawakal gitu Ustaz. Iya. Dan memang dunia ini tempat ujian, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian. Bahkan disebut di ayat ini yang pertama kali ujian itu berupa keburukan. Hal-hal yang tidak kita sukai. Macam bentuknya. Banyak. Iya. Hilangnya rasa aman, kesempitan, kekurangan ekonomi, sakit, macam-macam lah.
Itu ujian Allah berupa keburukan. Wal khair, kebaikan juga ujian. Kesehatan, kelapangan, kemudahan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Semuanya baik. Kalau dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Dan kalau diuji dengan kesulitan, dia bersabar. Ya, bersyukur dia dapat pahala, bersabar juga dapat pahala. Ya, nah jadi sabarlah. Karena memang ujian, dunia tempat ujian. Ya, kalau tidak mau diuji, ya jangan tinggal di dunia ini. Ya, kita tidak akan selamat dari ujian kecuali setelah datang kematian. Itu pun belum selesai dari ujian. Mati, di alam kubur ada ujian lagi, pertanyaan mungkar nakir. Kapan kita istirahat dari berbagai ujian ini? Kalau sudah menginjakan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz ya. Ternyata ujian-ujian, ruang-ruang ujian itu sudah siap menanti ya Ustaz ya. Mau nggak mau kita harus memasukinya dan persiapan Ustaz ya. Sekali. Betul. Barakallah. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan langkah kita menghadapi ujian-ujian berikutnya sehingga kita semua bisa selamat masuk ke surganya Allah Ustaz ya. Amin. Yang jelas Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Ya, karena itu zalim. Sedangkan Allah haram tu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan diriku berbuat zalim. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, makanya asyadul anbiya, asyadul bala al-anbiya. Seberat-berat ujian adalah yang dirasakan oleh para nabi dan orang-orang yang semisal dengannya. Begitu. Jadi di dunia ini nggak ada yang lepas dari yang namanya ujian. Ya, semua diuji oleh Allah. Makanya dunia disebut darul imtihan, tempatnya ujian. Makanya tadi saya katakan kalau nggak mau diuji, ya bukan dunia tempatnya. Ya, kapan? Ya di surga nanti. Ujian itu lulus atau tidak, itu yang kita cari. Jangan sampai gagal dalam ujian ini, celaka nanti binasa. Waliyahulillah. Ya baik Ustaz, karena sudah cukup kita harus kembali ke meja kerja. Silakan Ustaz, untuk ditutup Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah di tengah kesibukan bekerja antum semua masih Allah berikan hidayah untuk bisa meluangkan waktu ya, duduk atau sambil mendengarkan taklim, mendengarkan hadis Nabi dibacakan dan dijelaskan maknanya, karena itu merupakan kebaikan ya yang Allah kehendaki pada seorang hamba. Di antara tandanya adalah masih punya keinginan untuk belajar ilmu agama. Baik, kurang lebih yang mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.